Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kerja semuanya. Saya udah janji mau bahas buku ini dan saya akan share hikmah-hikmah yang saya dapat dari buku ini. Buku yang berjudul Think What No One Else Has Taught. Nah, ini karangan dari Mbak Astrid Savitri. Tapi by the way, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Mbak Astrid karena sudah meraih 2 penghargaan dari Perpustakaan Republik Indonesia. Memang tulisan-tulisannya sangat bagus, karyanya juga banyak. Termasuk yang ini karya yang sangat bagus sekali sehingga kita punya banyak hikmah yang bisa kita share kepada rekan-rekan. Saya bagi 2 video saja ya untuk bahas buku ini. Video yang pertama itu kita akan bahas tentang berpikir. Yang kedua nanti kita akan bahas teknik berpikir lateral. Yang pertama ini mungkin agak teoritis, nanti yang kedua itu sangat praktikal, sangat teknis banget. Dan itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan di kehidupan rekan sehari-hari untuk memecahkan permasalahan atau mencari ide-ide yang segar, baru, orisinil, unik. Dan itu hanya untuk rekan-rekan saja. Sebelum kita mulai, mari kita ngopi dulu dan kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Ya Pak, karena hari ini kenakalan tertinggi itu SMP. Jadi Pak Sekda, jadi kenakalan sekarang itu jangan dipahami sebagai kenakalan yang bersifat spontan, tapi sebuah gerakan yang terstruktur dan terorganisir. Jadi gangster itu ada gurunya, ada tutorialnya, dan mereka targetnya anak-anak di bawah 18 karena tahu menghindari sanksi pidana. Ya targetnya ini 18 ini terkaitnya dengan judo. Nah supportingnya itu diantaranya dari judo. Ini kan terjadi untuk pelemahan generasi karena ini sistemik, cuman di kita mah nggak pernah memahami bahwa itu sistemik. Kan tawurannya tuh di ini live, nanti orang janjian di posting di Instagram, kita bertemu di sini bawa celurit. Selamat pagi, pagi, tunjukkan sepatu, tunjukkan sepatu. Nah, barusan ada cuplikan video dan rekan-rekan pasti udah kenal siapa beliau. Beliau adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang hari-hari ini berseliweran di media sosial kita, tapi juga di dunia nyata beliau sangat mobile ya, kesana kemari, ketemu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nanti kita exercise, apakah yang dilakukan oleh beliau itu adalah buah pikir dari cara berpikir lateral atau cara berpikir vertikal. Sebelum ke vertikal dan lateral, kita ngomongin berpikir dulu ya. Mungkin ada yang pernah dengar ada adagium seperti ini. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, itu yang bilang adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang memang concern terhadap eksistensi manusia ya. Beliau mendefinisikan manusia ini sebagai binatang yang memiliki akal sehat, yang bisa berbicara, lalu bisa berpikir, lalu bisa mengemukakan pendapatnya, lalu mengorganisir sesuatu, dan juga beliau menyampaikan bahwa manusia ini bahkan adalah binatang yang berpolitik, atau dengan kata lain istilahnya adalah zon politikon. Pasti sering dengar untuk mahasiswa ilmu sosial politik ya. Tidak sampai di situ, beliau juga menyampaikan bahwa manusia ini adalah social animal atau binatang yang bersosialisasi. Tapi ya tidak semudah itu tentu saja. Ada antitesisnya, terutama dari para pemikir-pemikir Islam. Sebut saja Al-Farabi atau Imam Al-Ghazali dan pemikir-pemikir lainnya. Imam Al-Ghazali membagi manusia itu menjadi 2 elemen. Yang pertama adalah al-jism, yaitu jasad. Nah, jasad di sini secara fisik jasad dan juga kebutuhan-kebutuhan yang menyertai jasad itu. Seperti ketika jasad lapar, maka harus makan tentu saja. Ketika ada kebutuhan untuk cairan, maka ada keinginan untuk minum.
lalu juga ada kebutuhan untuk berkembang biak. Maka ada syahwat di situ. Ya, itulah al-jism. Nah, elemen yang satu lagi menurut beliau yaitu kita manusia ini punya yang namanya an-nafas. An-nafas ini adalah lebih kepada kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mencerna informasi, data, memproses begitu, lalu kemampuan untuk mengingat, moralitas, daya nalar dan lain sebagainya. Sehingga terbentuklah norma-norma masyarakat itu karena kemampuan manusia tadi, an-nafas tadi. Nah, dari kedua perbedaan pandangan ini tentu kita bisa ambil benang merahnya karena kita akan masuk kepada pembahasan berpikir tadi. Jadi intinya manusia ini adalah makhluk yang berpikir lah begitu ya. Oke, nah berpikir ini tentu ada metode dan cara. Di buku ini dijelaskan setidaknya ada 2 cara berpikir, yaitu cara berpikir vertikal dan cara berpikir lateral. Sederhananya seperti ini rekan-rekan. Berpikir vertikal ini berpikir in the box atau berpikir di dalam box, ada batasan-batasan berpikir yang itu dibatasi oleh pikiran kita sendiri dan juga ada pengaruh dari lingkungan. Sedangkan berpikir lateral ini berpikir out of the box. Maknanya boxnya tetap ada, tetapi batasan-batasan itu dilampaui oleh cara pemikiran kita, sehingga pemikiran kita bisa lebih bebas dan lebih luas jangkauannya. Nah, mari kita bedakan. Sebelum kita bedakan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa vertikal dan lateral ini, cara berpikir kedua ini bukan bertentangan, bertolak belakang, tidak sama sekali. Tetapi ini adalah cara berpikir yang berbeda saja. Bahkan bisa melengkapi pada satu kondisi, ruang, dan waktu yang tepat. Begitu ya. Bisa di mix dan lain sebagainya. Ini cuman beda aja ya antara vertikal dan lateral itu. Oke. Apa perbedaan yang pertama? Yang pertama adalah berpikir vertikal mengedepankan logika. Apakah dengan logika justru kita akan out of the box? Belum tentu. Bahkan logika itu sendiri menjadi batasan. Sesuatu hal yang logis itu adalah batasan. Karena yang tidak logis menjadi tidak bisa digunakan. Gitu. Ketika kita berpikir harus logis, maka di luar yang logis itu tidak akan kita gunakan, artinya itu kita sudah membatasi diri kita. Sedangkan berpikir lateral tidak hanya yang logis saja, tetapi juga yang intuitif. Intuisi kita dilatih di cara berpikir lateral ini. Karena faktanya tidak semua permasalahan atau ide-ide itu tumbuh atau ada atau hadir dari hal-hal yang logis saja. Bahkan masalah sendiri banyak yang tidak logis sebetulnya. Tidak logis itu karena kita belum memiliki pengetahuannya. Maka dari itu batasan berpikir dari vertikal yang mengedepankan logika ini tergantung pada logika kita. Ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih luas, maka logika kita makin luas. Ketika kita memiliki pengetahuan yang kurang luas atau rendah, maka batasannya menjadi lebih sempit sehingga logikanya juga menjadi lebih sempit. Logika sendiri itu adalah batasan. Jadi kalau berpikir lateral tidak hanya yang logis saja, tetapi yang di luar yang tidak logis, bahkan menurut orang lain itu logis, menurut kita tidak, ya berarti ilmu kita kurang banyak. Yang kedua, perbedaannya adalah ketika berpikir vertikal itu kita akan menyusun permasalahan-permasalahan itu atau ide-ide tersebut dengan cara sistematis. Kita akan menggunakan metodologi yang sangat sistematis, runut dari A sampai Z dan lain sebagainya. Nah, ini sangat logis sekali memang, tapi tadi akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita punya atau wawasan yang kita punya. Karena urut-urutan itu sendiri diukur oleh ilmu yang kita punya. Sedangkan berpikir lateral membebaskan kita untuk melakukannya secara random saja.
Jadi bahkan tidak ada metodologi yang pasti dalam metodologi lateral ini, berpikir lateral ini. Bisa dari A langsung ke Z, bisa dari A ke A aksen, ke AA, ke AB, ke AC, bebas. Dan itu bukan berarti tidak logis, tetapi itu membebaskan kita untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Yang ketiga, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan cara berpikir vertikal, maka sisi rasionalitas sangat dikedepankan. Ketika kita menerima informasi, oh ya, itu rasional seperti itu. Karena itu juga diukur oleh ilmu lagi seperti itu. Oleh ilmu, oleh budaya, oleh norma yang kita pegang, prinsip yang kita pegang. Nah, rasional di sini kan akan depend to kita sendiri sebetulnya sebagai manusia yang berkembang, manusia yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin ngerti begitu tentang kehidupan ini. Nah, di metode lateral bahkan tidak rasional, bukan tidak rasional. Rasional itu menjadi baseline saja, tetapi lebih kepada menggabungkan seluruh ide yang ada, lalu mencari sintesisnya. Fakta-fakta yang ada itu tidak hanya diambil yang berhubungan dengan permasalahan atau apa yang akan kita buat, tetapi juga mengambil elemen-elemen yang lain di luar dari yang mungkin tidak berhubungan, bahkan dianggap tidak rasional, menjadi satu elemen yang penting. Dan itu menjadi ide ke depannya yang baru. Nah, selanjutnya yang keempat, cara berpikir vertikal ini mensyaratkan adanya analisa data dan informasi. Jadi harus mengumpulkan data dan informasi yang mana itu berhubungan dengan satu project yang kita laksanakan, dan itu dianalisis. Di metode lateral, ya tetap dianalisis, data dan informasinya tetap dikumpulkan, tetapi tadi itu tidak berpangku tangan pada hasil analisis itu sendiri atau cara menganalisisnya, tetapi melakukan sintesa, menggabungkan puzzle-puzzle mungkin yang tidak berhubungan menjadi suatu karya atau satu inovasi yang jauh berbeda dan orisinil buatan kita sendiri. Dan kita menjadi inventor ya, penemu atau pembuat inovasi lah begitu. Dan yang kelima, ketika kita berpikir vertikal, karena logis tadi, sistematis, rasional, analisis, dan yang kelima pasti hasilnya akan objektif, which is itu bagus. Objektivitas itu kan sangat memenuhi rasa keadilan, tapi ingat, objektivitas itu belum tentu tepat. Artinya mungkin bisa jadi kontraproduktif dengan apa yang akan kita lakukan. Objektivitas itu melihat sesuatu berdasarkan fakta data yang ada di depan mata. Itu objektivitas. Pasti sangat objektif ketika kita gunakan semua metodologi yang tadi, logika, rasionalitas, sistematis, analisa, pasti objektif. Tapi objektivitas itu belum tentu kompatibel dengan apa yang ingin kita raih. Objektivitas itu sendiri mensyaratkan ya hitam putih begitu, benar salah, hukum lah begitu ya. Dan tidak semua pekerjaan atau tidak semua ide-ide itu perlu dilakukan pendekatan secara hitam putih tadi. Maka dari itu dibutuhkan juga ada sisi-sisi subjektivitasnya. Di metode pemikiran atau metode berpikir lateral ini sisi subjektivitasnya ada. Kenapa? Karena ketika menilai sesuatu hal, apalagi kita mencari hal yang baru, tentu tidak ada eviden yang pasti, hanya mengandalkan asumsi, intuisi kita, lalu juga mengandalkan puzzle-puzzle yang kita kumpulkan tadi, mungkin yang tidak berhubungan dan tidak rasional, lalu menjadi sesuatu yang baru. Kalau kita selalu berpatokan pada objektivitas, maka kita akan terkungkung pada inventory
data dan informasi yang ada sehingga berkembangnya cuman di situ-situ saja. Kembali lagi, metode berpikir vertikal itu berpikir di dalam box begitu ya. Jadi nggak akan keluar dari koridor-koridor norma, aturan, dan sebagainya. Sedangkan berpikir lateral kan bebas. Tetapi tetap ujungnya adalah menemukan atau mencari, menggali ide-ide yang belum pernah orang lain lakukan, atau kalaupun sudah ada yang melakukan akan berbeda, akan unik begitu. Nah, terakhir, kalau metode berpikir vertikal, kita akan menyelesaikan masalah segmen by segmen, bagian per bagian. Sedangkan metode berpikir lateral itu melihat keseluruhan. Konkretnya seperti inilah, metode berpikir vertikal itu akan menyelesaikan masalah satu persatu. Sedangkan metode berpikir lateral mungkin satu idenya, tetapi bisa menyelesaikan banyak hal. Nah, dari perbedaan itu bisa kita simpulkan bahwa metode berpikir vertikal ini sangat kompatibel dan cocok digunakan ketika kita berada di ruang dan waktu lingkungan yang menuntut kita taat dan patuh pada suatu aturan, norma, budaya yang ada. Ya, bisa jadi ini lebih dominan di teman-teman yang sedang bekerja di pegawai pemerintah. Bahkan aturan itu masuk kepada ranah privat seperti menikah, harus lapor, bercerai apalagi harus ada izin. Lalu juga punya anak juga harus lapor. Segala macam tingkah laku kita dibatasi oleh kode etik. Cocok untuk kita lakukan cara berpikir vertikal, walaupun bisa jadi kita memasukkan unsur-unsur lateral itu dalam cara berpikir kita di kalangan instansi pemerintah. Sedangkan untuk berpikir lateral itu lebih cocok mungkin kepada rekan-rekan yang membutuhkan ide yang fresh dalam waktu cepat dan berulang-ulang, rutin begitu ya. Hari ini harus ada ide baru, besok dituntut juga harus ada masukan baru, besok lagi harus ada ide baru lagi. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara-cara berpikir lateral. Contohnya misalkan rekan-rekan yang bekerja di industri kreatif, namanya industri kreatif, maka kreativitas itu adalah pekerjaan. Atau rekan-rekan yang bekerja di dunia seni misalkan, entertain dan lain sebagainya, harus ada lompatan-lompatan berpikir yang kadang-kadang nggak logis, nggak rasional, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang baru dan lebih disukai oleh industri tersebut. Bahkan bisa menaikkan income berkali-kali lipat. Nah, tetapi kadang-kadang dua pemikiran ini bisa digabungkan dalam satu kondisi yang sama atau di ruang waktu yang tepat lah, kira-kira begitu. Nah, begitu rekan-rekan perbedaannya. Apa yang mempengaruhi kita untuk memilih cara berpikir tadi? Yang pertama tentu saja pendidikan. Kita dididik pakemnya seperti apa dari kecil, diberikan aturan-aturan yang mengikat, lalu itu dibiasakan. Ketika menjadi kebiasaan, kita juga mengajarkan lagi kepada anak cucu kita. Itu menjadi kebiasaan yang berulang-ulang di satu komunitas sosial masyarakat, sehingga menjadi budaya. Dan budaya itu menjadi norma nanti. Ketika itu menjadi norma, itulah membatasi kita untuk berpikir. Ingat ya, berpikir, bukan melakukan tindakan. Hanya berpikir saja sebetulnya tidak perlu dibatasi. Karena semakin luas kita menjangkau pikiran-pikiran tertentu, maka semakin ada kemauan kita untuk menambah wawasan. Jadi ini di ranah pikiran, bukan di ranah tindakan, rekan-rekan. Jadi metode lateral ini memang banyak resikonya ketika berpikir agak liar begitu, di luar box namanya juga. Artinya kita akan menemukan resiko-resiko. Makanya
orang-orang yang berpikir secara lateral ini kadang-kadang nggak kompatibel dengan orang lain yang ada di zamannya. Seorang visioner suka berkonflik sebetulnya, karena cara dia berpikir itu sudah 10 kali atau 10 tahun atau 10 abad lebih maju daripada manusia-manusia yang hidup di zaman dia hidup. Jadi jangan aneh, misalkan ketika Gus Dur dulu agak ditentang oleh masyarakat, sekarang pemikiran-pemikirannya justru menjadi bagian dari diskursus kita. Atau tokoh-tokoh yang lain, jelas rekan-rekan bahwa orang-orang yang berpikir lateral ini akan melampaui zamannya, karena dia membebaskan pikirannya jauh ke depan dan lebih dalam, tidak terkungkung oleh batasan-batasan dalam bentuk aturan, norma, kebiasaan yang ada. Jangan takut untuk berpikir, rekan-rekan. Kalau tindakan tentu saja itu kita bahas di lain waktu, karena berbeda ya antara pikiran dan tindakan itu. Kalau pikiran hanya dipikirkan, ya menurut saya itu kita bebas. Harus bebas pikiran kita. Baik rekan-rekan, nah tadi rekan-rekan sudah melihat video Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kira-kira dengan penjelasan yang ada di dalam buku ini, cara berpikir apa yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk rencana-rencana beliau atau program-program beliau yang tadi? Tulis jawabannya di kolom komentar ya rekan-rekan. Ramein kolom komentarnya dengan jawaban-jawaban dan analisa rekan-rekan. Nah, nanti video selanjutnya kita akan bahas satu persatu teknik berpikir lateral. Apakah fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini itu buah pikir dari cara berpikir lateral atau vertikal? Yuk kita sama-sama berpikir. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih atas atas kesediaannya sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan kerja.